segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk semua. Dia lahir menyelamatkan kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur kepadanya sekarang dan sampai selamanya. Shalom Aleichem, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya mau melihat tangan-tangan yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh memasuki bulan Desember Tuhan, di mana kami mengakhiri tahun 2021 ini Tuhan Yesus. Dari bulan Januari Tuhan, Kau sudah menyertai kami Tuhan sampai saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Layaklah Engkau Tuhan dipuji dan disembah Bapa. Karena tak terukur Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mari angkat lagu pujian ini, katakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Dosaku. Amin. Amin Tuhan Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Benar Tuhan, Kau yang telah mati gantikan kami Tuhan di atas kayu salib Tuhan Yesus. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Benar Tuhan, lagu pujian ini berkata Tuhan, hanya Kau Tuhan yang layak kami tinggikan, kami puji, kami sembah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa raga kami Tuhan Yesus. Naikkan pujian ini dari awal, katakan. Yes. Kau yang telah mati gantikan kami Tuhan Yesus. Dosaku
Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan, oh haleluya Tuhan. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Bapa. Hanya Kau yang layak kami sembah. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Oh, rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Haleluya, haleluya Yesus. Hadirat Tuhan ada di rumah-rumah Bapak Ibu semua. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya ya Bapak. Rasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Bapa. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bisa merasakan kuasa-Mu, lawatan-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan, yang tak terbatas Tuhan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, yes, Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Yes, lawat kami Tuhan, jamah kami Yesus. Yes, amin. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Sekali lagi katakan, Kau besar, Kau besar. Ku
nama Tuhan Yesus. Kembali kami bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kami semua beribadah. Kami berdoa dari tempat ini, siapapun mereka yang beribadah melalui channel YouTube ini, bahkan melalui streaming lewat online Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan terjadi, lawatan Allah sungguh-sungguh dirasakan oleh seluruh umat Tuhan. Mereka yang ada dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka, bahkan mereka yang ada dalam pekerjaan, kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa-Mu terjadi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan, buat setiap umat Tuhan yang saat ini sedang sakit, kiranya kesembuhan ilahi terjadi atas setiap mereka Bapa. Ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Bapa, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, siapapun yang mendengarkan pujian penyembahan, saat ini mereka diberkati Tuhan. Yang sudah percaya semakin percaya, diteguhkan hatinya. Yang belum percaya kepada Yesus, dengan iman kami katakan, setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, Yesuslah Tuhan buat dunia ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Umat yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang siap memuji nama Tuhan. Lambaikan tangan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebab kita sudah menerima sukacita surga daripada Tuhan. Amin. Yes. Haleluya, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Pujian ini saat ref berkata haleluya, kau ada dalam hatiku. Saat ref haleluya, kita lambaikan tangan kita untuk Tuhan. Yes. Amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sekali lagi katakan amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhi kami semua, penuhiku. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Jangan duduk dulu sebab kita masih terus memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Allah bangkit, bersoraklah untuk Tuhan Yesus. Amin. Yes. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu. Amin. Yes. Kita mau
kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Yes, sama-sama katakan. Hey, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Sebab Kau sudah bangkit bagi kami Tuhan. Kami bersorak Tuhan Yesus. Ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, bersoraklah. Hey, mari kita bernyanyi buat Tuhan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi Allah bangkit, bersoraklah. Hey, amin. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin masih banyak Bapak Ibu saudara-saudari yang masih terus bersemangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Saatnya kita untuk mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus lewat korban syukur kita, korban syukur 1, 2, PPRI dan perpuluhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami percaya Engkau lahir untuk menebus setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar taat, kami mau belajar untuk memberikan apa yang menjadi tanggung jawab kami, apa yang menjadi keputusan kami itu untuk mengikut Tuhan melalui korban syukur kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap korban syukur, setiap rupiah yang terkumpul boleh menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, untuk memperluas pelayanan kami di gereja kami GBI Jemaat Alet Kota Harapan Indah kami Bapa. Dalam penuh sukacita kami siap memberi. Haleluya. Amin. Amin. Pemulihan dan pelipat gandaan masih terjadi buat kita semua. Amin. Yes. Naikkan pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan. Pasti kan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Ku pasti kan dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku percaya. Yes. Pemulihan terjadi, berlipat gandaan ku alami. Ku memuji Engkau dengan senang hati. Tak pernah kami ragu pada kuasa-Mu Tuhan. Ya, yes.
Amin. Yes. Terima kasih buat korban syukur Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih. Haleluya, haleluya. Saatnya kita untuk duduk diam, mendengarkan isi hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan pada janji-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak bimbang, kami tidak ragu Tuhan. Sebab apa yang dilihat mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak timbul dalam hati, itu yang Kau sediakan buat kami Bapa. Bahkan Tuhan, apa yang sudah kami rencanakan, apa yang sudah kami susun, kami percaya Tuhan, rancangan-Mu lebih indah Tuhan daripada rancangan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Angkat lagu pujian ini, katakan, ku yakin dan ku percaya. Dan ku percaya pada janji-Nya. Selalu digenapi, selalu ditepati, selalu baru setiap hari. Naikkan pujian dari awal. Ku yakin dan ku percaya pada janji-Nya. Kami tak bimbang, kami tak ragu Tuhan. Tak bimbang dan tak ragu pada firman-Nya. Selalu digenapi, selalu ditepati, selalu baru setiap hari. Yang tak pernah dilihat mata, amin. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hatiku, itu yang disediakannya. Amin. Di penghujung tahun 2021 ini Tuhan, kami mau tetap yakin, kami mau tetap percaya Tuhan. Sebab firman Tuhan selalu iya dan amin Yesus. Janji-Mu selalu baru dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku yakin dan ku percaya pada janji-Nya. Tak bimbang dan tak ragu pada firman-Nya.
ini dengan iman katakan, yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah kami dengar Tuhan, telinga yang tak pernah timbul dalam hatiku, itu yang disediakannya, itu yang disediakannya, itu yang Haleluya. Shalom Alahem, saya menyapa buat setiap saudara-saudari yang ada dimanapun berada. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita boleh ada dalam keadaan baik. Amin. Amin. Sebelum kita dengarkan firman, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Kasih sayang Tuhan yang besar yang memampukan setiap kami sampai saat ini boleh ada. Kami percaya tangan Tuhanlah yang memampukan setiap kami untuk duduk diam di tempat kami masing-masing, untuk boleh menikmati hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Engkau memberkati menjamah ya Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini sembunyikan di balik kayu salib-Mu, agar hamba tidak mencuri kemuliaan-Mu. Engkau juga menjamah setiap mereka yang sudah siap duduk mendengarkan firman Tuhan. Bukan saja mendengar tetapi menjadi rema. Bukan saja sampai menjadi rema tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Engkau menjamah setiap mereka yang ada dimanapun. Tuhan Kau menjamah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, bahkan mendengarkan puji-pujian. Mereka diberkati Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kembali saya menyapa setiap kita, apa kabarnya? Pasti dahsyat, luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita sudah masuk di bulan Desember. Sudah ada kerlap-kerlip pohon Natal, sudah ada hiasan Natal di mal-mal, bahkan di rumah-rumah. Ada yang bikin status curi start. Mulai dari November sudah menghias suasana rumahnya, suasana ruang kerjanya, suasana kantor, suasana gerejanya dengan suasana Natal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2021 ini. Oleh karena itu di bulan Desember ini kita masih tetap membahas tentang kasih. Saat ini saya memberikan judul khotbah saya adalah kasih yang pudar. Dan saya percaya setiap kita yang mendengarkan, aduh ini judulnya kasih yang pudar padahal saya lagi jatuh cinta. Enggak apa-apa, kita sedang belajar firman Tuhan. Mari kita buka ayat firman Tuhan di Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Wahyu 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Judul perikopnya kepada jemaat di Efesus. Tulislah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang kedua sampai yang ketiga, jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari membacanya lagi, menggalinya lagi, saya mempelajarinya seperti ini. Efesus adalah
nama yang pertama disapa karena keutamaan, karena kedudukannya dari yang terkemuka. Yang menjadikan jemaat di sana terkemuka di antara 7 jemaat yang dicatat di Alkitab. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bukan hanya itu. Efesus juga banyak melahirkan guru-guru palsu. Banyak melahirkan penyembah-penyembah berhala dan penyembahan kepada kaisar. Saat itu Kaisar Nero. Kenapa Efesus atau jemaat di Efesus dikatakan terkemuka dan kedudukannya menjadi yang utama? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mencatat ada 3 alasan mengapa jemaat di Efesus dikatakan atau dikategorikan utama atau kedudukannya istimewa. Yang pertama di antara 7 jemaat yang dicatat. Yang pertama, ayatnya yang kedua A. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Yang pertama, dikatakan jemaat di Efesus adalah jemaat yang pekerja keras. Jemaat yang pekerja keras, dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Saya percaya bahwa tidak ada orang yang tekun, tidak ada orang yang berjeri lelah, berjeri payah dan tidak dikategorikan dengan pekerja keras. Orang yang bekerja keras, orang yang bekerja selalu ia ada dalam ketekunan. Selalu ia ada dalam jerih payah. Kategori yang kedua adalah kita loncat ya di ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ku itu Tuhan. Apa yang dilakukan Nikolaus? Nikolaus melakukan banyak perbuatan yang dibenci Tuhan. Dia melegalkan yang namanya perzinahan, lalu dia makan makanan persembahan berhala. Dan itu yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Tetapi jemaat di Efesus membenci dengan sikap ini. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, kenapa jemaat di Efesus dikatakan utama dan kedudukannya terkemuka? Yang ketiga, kita baca di ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Yang ketiga, sabar, bertahan, dan dalam penderitaan atas aniaya yang dilakukan oleh Kaisar Nero saat itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, keadaan saat itu jemaat di Efesus adalah jemaat yang katakanlah kategori good. Pekerja keras, mereka membenci sikap penyembahan berhala, dan mereka sabar lalu tahan uji, dan mereka menderita di atas aniaya pemerintahan saat itu. Keadaannya sepertinya jemaat di Efesus itu adalah suasana yang dinanti-nantikan oleh banyak gereja. Suasana ada damai, sejahtera, orangnya baik-baik, pekerja keras. Kalau pekerja keras itu pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Ya. Dan sikap yang membenci dengan penyembahan berhala, artinya kerohaniannya, kadar rohaniannya itu cukup baik, sabar dan tetap bertahan, tekun. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jemaat di Efesus adalah kondisi jemaat yang menjadi idaman bagi banyak gereja. Perlu saya sampaikan bahwa kota Efesus ini adalah kota yang terbesar di Asia Kecil, dan mereka punya pelabuhan khusus untuk ekspor dan menjadi pusat administrasi pemerintahan Romawi di Asia Kecil saat itu. Artinya cukup sehat dan cukup baik kondisinya.
Namun Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak buat kita semua untuk membuka kembali paradigma kita. Kita buka ayat yang keempat, masih di Wahyu 2 ayat yang keempat. Namun demikian akunya huruf besar, berarti Tuhan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Wow, kita melihatnya bahwa jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang cukup baik. Tadi sudah saya bahas 3 alasannya. Pekerja keras, tahan uji, sabar, mereka membenci kadar rohaninya cukup tinggi. Tetapi di ayat yang keempat saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari bahwa Tuhan mencela. Karena apa? Karena meninggalkan kasih yang semula. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya sempat mikir, aduh kok kayak gini ya. Dalam rutinitas yang dilakukan oleh jemaat di Efesus, menjadi suatu yang dianggap biasa. Rutinitas yang benar-benar rutinitas. Feel-nya udah hilang. Oleh karena itu, kondisi rumah tangga kebanyakan, jangan heran jika feel sudah hilang, kasih sudah hilang, seperti rutinitas saja. Suami bekerja, pergi pagi, pulang malam. Istri melakukan kegiatannya di rumah, menjadi ibu rumah tangga, melayani, bersihkan rumah, masak dan lain sebagainya. Anak-anak sekolah pulang dan seperti rutinitas. Tidak ada kategori yang greget karena feel-nya sudah hilang. Karena kasih yang mula-mula itu sudah enggak ada. Dalam perenungan ini saya langsung ingat dengan kondisi saya sendiri. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan seperti ini, saya mau terbuka. Dan saya berharap ini adalah menjadi satu berkat dan pelajaran buat setiap kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kondisi rumah tangga saya punya anak 2, yang satu sudah bekerja, yang satu sudah SMP, dan kami melayani dari tahun 98. Usia pernikahan kami 4 tahun, kami sudah membuka satu bidang pelayanan. Artinya rumah tangga saya bersama dengan suami dan anak-anak dikategorikan rumah tangga yang sangat sehat. Karena apa? Karena kami keluarga hamba Tuhan, kami melayani Tuhan, kami melayani pekerjaan Tuhan. Saya percaya sampai di titik sini, semua orang setuju bahwa kami keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Dan sampai di sini, sampai di titik sini, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat anak-anak saya pun juga sudah main musik. Yang pertama pun juga sudah jadi pendeta, sudah jadi pejabat. Sudah melayani. Bahkan dia punya satu jabatan, satu tanggung jawab menjadi ketua DPA di wilayah Perwil 1. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sampai di sini saya katakan, sampai di sini orang boleh melihat keluarga kami sangat diberkati. Kenapa tidak? Kami keluarga yang senang bercanda, senang berkelakar. Kalau enggak ada tawa, enggak ada canda dalam rumah, sepertinya ada sesuatu. Jadi dalam satu hari itu pasti ada tawa, ada canda. Namun ketika saya melakukan sesuatu ini menjadi satu kewajiban, dasarnya bukan kasih, tapi dasarnya adalah karena kewajiban. Dan itu yang melahirkan namanya rutinitas, Bapak Ibu. Rutinitas saya sebagai hamba Tuhan, sebagai istri gembala, saya sebagai pastoral, rutinitas saya sebagai ibu rumah tangga, saya memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Rutinitas saya sebagai seorang karyawan, pergi ke kantor, pulang dan lain sebagainya. Itu rutinitas. Pada satu titik perhentian saya mau katakan dengan jujur saat ini bahwa
saya merasakan kelelahan. Kalau bahasa kerennya lelah hayati. Gampang tersenggol dan gampang emosi. Lalu menjadi hampa. Sampai di titik ini saya benar-benar merasakan lelah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan saya nggak bisa bendung perasaan yang seperti ini. Bapak Ibu, saya merasakan seperti orang yang ada dalam satu ruangan yang sudah kehabisan nafas, sudah tidak ada oksigen lagi dan sudah terhengal-hengal. Tapi kami masih tetap melayani, kami masih tetap menjadi figur dalam tanda kutip, seorang gembala, hamba Tuhan. Dan kami melayani ke sana ke sini, ke sana ke sini. Orang melihat kami adalah keluarga yang melayani. Namun di balik semua itu saya merasakan ada satu kelelahan rohani yang saya dapatkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sampai di perhentian ini saya merasakan saya harus berhenti. Saya diingatkan untuk melakukan sesuatu. Sampai pada satu saya sedang merenung, ada sesuatu ajakan atau perintah yang bilang bangun mesbah. Bangun mesbah. Lalu saya sempat bilang, Tuhan saya punya mesbah pribadi sendiri. Bahkan terkadang anak saya bilang, ibu baru keluar. Karena saya gak akan keluar kamar sebelum saya selesaikan mesbah saya. Bisa 1 jam, bisa 1,5 jam, bisa lebih. Itu saya. Tetapi Tuhan bilang itu gak cukup. Saya bilang itu udah cukup Tuhan. Mesbah yang saya bangun pribadi, saya merasakan pada saat saya menyembah, pada saat saya memuji Tuhan, pribadi saya semakin merasakan lekat dengan Tuhan. Tuhan bilang itu gak cukup. Bangun mesbahmu. Saya bilang mau bangun yang mana lagi Tuhan? Pada satu perdebatan rohani itu saya diingatkan Bapak Ibu, bahwa kasih dalam rumah tangga saya sudah mulai pudar. Sudah mulai pudar. Saya melakukan aktivitas hamba Tuhan saya karena kewajiban. Karena rutinitas. Kasihnya sudah mulai pudar. Chemistry yang ada antara saya dengan suami saya, anak-anak sudah mulai pudar. Dan saya sungguh tersungkur bersyukur di hadapan Tuhan kalau Tuhan ingatkan saya dengan cara seperti ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saat itu pun saya bilang sama suami saya, Mas, kita bangun mesbah berdua. Loh bukannya sampean punya mesbah? Enggak. Aku mau kita punya mesbah berdua. Dan puji Tuhan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mesbah sudah mulai dibangun. Terus dibangun. Saya bersama dengan suami merasakan cinta yang mula-mula. Saya sendiri pribadi merasakan cinta mula-mula itu semakin berkobar dengan suami saya. Saya sangat merasakan bahwa kok kayaknya pengen mesbah lagi, padahal saya sudah ada di kantor, suami saya sudah ada di gereja. Saya pengennya bersama-sama lagi di dalam hadirat Tuhan, dia main gitar, saya memuji, menyembah Tuhan, kita bernyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Saya pengennya itu terus terjadi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kasih kita kepada Bapa itu seringkali ditutup oleh yang namanya rutinitas. Iya apa iya? Kasih kita kepada Bapa kita di surga seringkali ditutupi dengan semakin banyaknya masalah yang ada di depan kita. Sehingga kita meninggalkan dasar yang sesungguhnya adalah kasih. Jika kasih itu sudah pudar, gak jarang
ada KDRT. Nggak jarang ada yang namanya pertengkaran dalam rumah tangga. Nggak jarang bahkan ada perceraian di usia pernikahan yang sudah puluhan tahun. Orang kadang-kadang bingung, bingung ya, sudah puluhan tahun menikah kok bercerai. Ini karena kasih tidak ada lagi, sudah pudar. Saya sungguh bersyukur hari-hari ini, luar biasa. Bukannya saya saat ini sedang merasakan sombong rohani, enggak. Tetapi saya merasakan betul-betul cinta mula-mula itu terus lahir. Bukan saja kepada suami saya, tetapi kepada Tuhan. Saya pengen ada mesbah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Jika kasih itu sudah pudar, kasih mula-mula itu sudah mulai hilang, bagaimana kita bisa disebut menjadi mempelainya Kristus? Enggak ada doa, alasannya kesiangan. Kesiangan bangun, ntar aja pulang kerja. Enggak ada sate saat teduh, alasannya Alkitablah ketinggalan. Kalau download di HP Alkitab kayaknya HP-nya udah penuh, sayang gamesnya dibuang. Kalau ya pusing-pusing sedikit, udah agak meler-meler, ini kita nggak bicara pandemi ya. Sudah mulai ada alasan. Kenapa nggak ibadah? Rada pusing, sakit kepala. Sedikit waktu bersama dengan Tuhan. Kadar memberi kita itu jadi berkurang. Karena apa? Karena kita menakarnya dengan takaran kita. Memberi waktumu, memberi korban syukurmu, memberi bahkan mengembalikan persepuluhanmu, engkau memakai takaran sendiri, bukan takaran Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau ini sudah terjadi, hati-hati. Hidup kita berarti sama dengan jemaat di Efesus. Yang dikategorikan jemaat yang utama, kedudukannya luar biasa, tetapi ditolak oleh Tuhan. Tuhan bilang, engkau aku cela karena kasihmu engkau tinggalkan kasih mula-mulamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ikut Tuhan enak. Oleh karena itu jangan main-main. Jangan pernah terlena dengan yang namanya kita tinggalin namanya waktu doa kita. Waktu ibadah kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biarlah ada yang namanya mantan penjahat, ya kan? Mantan preman. Tetapi jangan sampai ada mantan orang percaya, mantan pelayan Tuhan, mantan pendeta, mantan gembala jemaat. Jangan, karena itu semua mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jangan sampai kita menjadi mantan orang baik. Tuhan Yesus itu datang untuk kali yang kedua itu menjemput mempelainya, yaitu saudara dan saya. Orang-orang yang terus menjaga dan berjuang memelihara kasih mula-mulanya itu. Dan terus menerus merasakan cinta mula-mula. First love. Haleluya. Saya percaya tidak ada satu laki-laki yang waras yang mau meminang seorang perempuan yang hanya mengharapkan harta bendanya saja tanpa mau mencintai dia. Enggak ada. Kecuali di sinetron. Tetapi dalam dunia nyata tidak ada laki-laki yang sengaja mau menikahi. Yang penting enggak apa-apa deh. Yang penting aku menikah dengan dia enggak apa-apa. Dia maunya hartaku aja walaupun dia enggak cinta. Enggak ada. Gak ada laki-laki waras yang mau. Oleh karena itu jangan berharap kalau Tuhan memilih kita,
sebagai mempelainya, jika kita hanya mengharapkan berkatnya. Kita datang sama Tuhan ketika kita sakit. Kita datang sama Tuhan ketika kita butuh pertolongan. Kita datang sama Tuhan ketika ATM kita nol. Kita datang kepada Tuhan ketika kita mau bayar kontrakan gak punya duit. Ketika kita mau beli sesuatu kita datang sama Tuhan. Jangan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tanpa jatuh cinta kepada Tuhan, maka kita gak layak dibilang mempelainya Kristus. Orang yang jatuh cinta itu kerinduannya pengennya memberi. Yang saat ini sedang saya alami. Saya pengennya mesbah dengan suami saya pengennya ketemu dia, saya pengennya nelpon dia, saya pengennya sesuatu yang memang intim. Suami istri bisa ribut karena kasih mula-mula sudah pudar. Orang Kristen bisa dengan gampang tinggalin ibadah, lalu dia bilang besok masih bisa, minggu besok masih ada waktu. Orang Kristen bisa tinggalin gereja karena dia sudah lama tidak ketemu gereja yang penuh dengan kerlap-kerip lampu dan sebagainya. Kasih sudah pudar. Banyak orang Kristen yang hanya mencari kesenangannya sendiri. Cintanya pada diri sendiri. Tanpa sadar, kasih kepada Tuhan sudah pudar. Mari saya mengajak buat setiap kita mempersiapkan diri kita masing-masing menjadi mempelai Kristus. Saya mengajak buat setiap kita buka ayat kita yang terakhir. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikaus yang juga kubenci. Akhir dari firman Tuhan ini saya mengajak buat setiap kita. Mari kita menyadari kalau kasih Tuhan sudah mulai pudar. Kita menyadari bangkit. Firman Tuhan katakan bertobatlah. Dan ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput saudara dan saya, maka kita dipilihnya menjadi mempelai Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan. Mari Engkau menjamah, mengurapi, memberkati kami Tuhan. Mempersiapkan kami supaya kami boleh benar-benar Tuhan masuk dalam perjamuan dengan cara yang benar, supaya kami diberkati dan tidak menjadi kutuk. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa mengucap syukur berterima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Dengan darahmu
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat roti di tangan kita di atas kepala sambil mengucap syukur. Karena kasih kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, maka kita boleh diselamatkan. Dan kita akan lakukan perjamuan kudus ini jadi peringatan akan Dia. Apa yang kita ingat? Kita ingat kasih-Nya, kita ingat pengorbanannya sehingga kita boleh diselamatkan. Kita akan makan bersama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur di tangan kita di atas kepala sambil mengucap syukur karena pengorbanan Tuhan, darahnya yang tertumpah, bilurnya yang mengalir, memberkati, menyelamatkan saudara. Di atas kayu salib semua sudah diselesaikan. Tuhan Yesus menyelesaikan setiap kutuk penderitaan dan sakit penyakit, dan percayalah bahwa saudara sehat, saudara kuat, dan sembuh dari setiap sakit penyakit. Dan kita akan minum bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Engkau baik, sangat baik, teramat baik, kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya, terima kasih. Aku percaya, kami percaya bahwa lewat perjamuan ini Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapa di surga, hamba mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya, ya Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan berkati, menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Bukan karena minyaknya, tapi karena urapan-Mu yang besar. Dan ketika kami oleskan minyak ini Tuhan, kami mendapat kepastian. Kami melangkah di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, para mentor, pengurus kepala keluarga, imam, silakan mengoleskan minyak kepada anggota keluarga yang bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya pasti Bapak Ibu semua sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Saatnya kita untuk taat pada firman Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat korban syukur kita yang kedua. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
memberkati dan terima kasih untuk korban syukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya kita untuk menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Biar bumi berlalu, tapi kasih Tuhan tak pernah berlalu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, katakan biar bumi berlalu. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Sama-sama katakan dari awal pujian ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Amin. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Cinta Yesus, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita untuk menaikkan doa syafaat kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Segala pujian, amin, hanyalah untukmu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Haleluya, haleluya. Segala puji syukur pengagungan kami naikkan hanya bagi-Mu ya Bapa. Allah yang kami sembah, kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini, hingga boleh berjalan dengan baik, tidak kurang suatu pun sampai di penghujung ibadah ini ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, dan kami melakukannya di setiap aspek kehidupan kami. Engkau yang menjamah, mengurai, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dia lebih heran lagi ya Bapa. Bahkan setiap usaha pekerjaannya Tuhan berkati, keluarganya Tuhan berkati.
bahkan perlindungan Tuhan terus ada bersama dengan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah bangsa kami ini bangsa yang dikenan oleh Engkau ya Bapa. Biarlah bangsa kami ini bangsa yang dibebaskan dari pandemi saat ini, supaya pandemi COVID-19 cepat berlalu dan berakhir di bangsa kami. Engkau juga berkati pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Biarlah setiap kebijakan keputusan yang mereka ambil, biarlah itu berasal dari-Mu ya Bapa. Engkau berkati kekuatan kesehatan bagi pemimpin bangsa kami. Dan kami juga berdoa untuk para keamanan yang ada di bangsa kami ini. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka untuk menjaga keamanan di bangsa kami, supaya bangsa kami ini menjadi bangsa yang aman dan cinta damai. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang di muka bumi ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Biarlah melalui gereja ya Bapa, Injil-Mu boleh digenapi ke seluruh bumi ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Setiap kebutuhan keperluan hamba-hamba-Mu, Tuhan yang mencukupkannya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa secara khusus untuk gereja kami, GB Jemaat Aletheia Kota Rapanda Bekasi. Kami percaya mujizat penuaian masih terjadi atas gereja kami dalam tahun ini. Penuaian jiwa yang berlaksa, penuaian berkat yang berkelimpahan. Dan apa yang menjadi kerinduan kami, pasti Tuhan memberkati gereja kami berlimpah-limpah, sehingga kami boleh untuk memiliki sebidang tanah untuk kami dirikan rumah ibadah yang besar. Dan kami juga membangun gedung serbaguna serta izin resmi bangunan dari pemerintah setempat, mobil jemputan bagi jemaat, sarana dan prasarana untuk keperluan ibadah. Dan Engkau jadikan kami menjadi berkat-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Dan kami juga berdoa untuk gembala sidang kami di tempat ini ya Bapa. Engkau Tuhan jamah berkati istri dan anak-anaknya, bahkan setiap usaha pekerjaannya Tuhan yang membuat berhasil. Terlebih untuk pelayanannya, Engkau pakai lebih heran lagi ya Bapa. Biarlah melalui pelayanan gembala sidang kami ya Bapa, boleh banyak menangkan jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa yang terberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Dan kami juga berdoa untuk para pengurus, bahkan setiap pengerja yang ada di gereja kami ini. Engkau berikan kami kekuatan kesehatan, Engkau berikan kami kesehatan untuk memajukan pelayanan kami di dalam gereja ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dan apa yang menjadi program kami dalam tahun ini, bahwa kami akan membuka pos-pos PI di seluruh Nusantara. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Dan yang akan kami mau buka ya Tuhan, di bulan ini, di awal Desember ini, Tuhan jamah, Tuhan berkati, yang digembalakan oleh hamba-Mu di sana ya Bapa, yaitu di BSI Bumi Setia Insani. Dan biarlah melalui pengembalaan di sana boleh banyak memenangkan jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepada-Mu. Banyak orang-orang yang bertobat, mereka boleh dibaptis menjadi jemaat yang tertanam taat setia kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang menjadi seruan doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang berada di rumah, marilah kita berdiri. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh bersama-sama beribadah di suasana bulan Desember, Natal yang sudah mulai kita dengar. Biarlah sukacita ini terus ada bersama dengan kita. Dan setelah ibadah ini pun saudara tetap bersukacita, karena Yesus lahir untuk saudara. Oleh sebab itu, mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.